Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan negara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurabiah. Sumber-sumber penerimaan negara, yang pertama ada bumi, air, dan kekayaan alam. Yang kedua ada pajak-pajak dan bea cukai. Yang ketiga penerimaan negara bukan pajak. Yang keempat hasil perusahaan negara. Yang kelima sumber-sumber lain. Bumi, air, dan kekayaan alam. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pajak dan bea cukai. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Untuk pajak daerah, ada pajak kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak bahan bakar. Untuk bea dibagi menjadi dua, yaitu bea masuk, ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang yang dimasukkan ke daerah pabean dengan maksud untuk dipakai dan dikenakan bea menurut tarif tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang dan keputusan Menteri Keuangan. Kedua, ada bea keluar, ialah bea yang dipungut dari jumlah harga barang tertentu yang dikirim keluar daerah Indonesia dihitung berdasarkan tarif tertentu berdasarkan undang-undang. Untuk cukai sendiri adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu berdasarkan tarif yang sudah ditentukan, misalnya tembakau, gula, dan bensin. Penerimaan negara bukan pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 terdapat 7 jenis penerimaan negara bukan pajak, yaitu pertama ada penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah yang terdiri dari penerimaan jasa giro, penerimaan sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin. Yang kedua ada penerimaan dari pemanfaatan SDA, sumber daya alam, terdiri dari royalti bidang perikanan, kehutanan, dan pertambangan kecuali migas. Ada penerimaan dari hasil pengolahan kekayaan negara yang dipisahkan terdiri dari bagian laba pemerintah, hasil penjualan saham pemerintah, dan dividen. Yang keempat ada penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilakukan pemerintah, terdiri dari pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberian hak paten, hak cipta, dan merek. Yang kelima ada penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang terdiri dari lelang barang, denda, dan hasil rampasan yang diperoleh dari kejahatan. Yang keenam ada penerimaan berupa hibah, dan yang ketujuh penerimaan lain yang diatur dengan undang-undang. Hasil perusahaan negara. Yang tergolong dalam perusahaan negara adalah semua perusahaan yang modalnya merupakan kekayaan negara dengan tidak melihat bentuknya. Selain itu, ada perusahaan negara yang berada dalam lapangan hukum perdata yang berbentuk PT yang sahamnya seluruhnya berada di tangan pemerintah atau kementerian yang bersangkutan. Sumber-sumber lain. Yang termasuk dalam sumber-sumber lain ialah pencetakan uang dan pinjaman negara. Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak ini harus dilakukan dengan cermat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Untuk pinjaman negara berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pinjaman dari dalam negeri dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu pinjaman jangka pendek dengan cara pemberian pembukaan uang muka oleh Bank Indonesia kepada pemerintah sebelum penerimaan negara masuk ke kas negara. Yang kedua ada pinjaman dalam negeri yang berjangka panjang, dilaksanakan dengan cara menerbitkan uang kertas berharga obligasi berjangka waktu. Untuk pinjaman luar negeri umumnya berjangka panjang. Pinjaman luar negeri terdiri dari dua macam. Ada bantuan program, yaitu bantuan keuangan yang diterima dari luar negeri berupa devisa kredit. Ada bantuan proyek, yaitu bantuan kredit yang diterima pemerintah dari negara donor berupa peralatan dan mesin-mesin untuk membangun proyek tertentu seperti proyek tenaga listrik, jembatan, jalanan, pelabuhan, telekomunikasi, dan irigasi.
Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.